Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, dan para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen. Kita kembali pada pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba'. Pada pertemuan Senin yang lalu, kita sudah menjelaskan syarat sahnya ibadah, yaitu dua. Pertama, ikhlas, artinya meniatkan ibadah hanya untuk memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah, seperti ridhonya, rahmatnya, ampunannya, pahalanya, surganya, dan yang sejenisnya. Adapun mutaba'ah, artinya mengikuti Rasul SAW dalam tata cara mengamalkan amal-amal ibadah tersebut. Itu sudah kita jelaskan. Sekarang berkata muallif, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ هُوَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ. Apabila engkau sudah tahu bahwa apabila syirik bercampur kepada ibadah, syirik itu akan merusak ibadah tersebut dan mengakibatkan batalnya amalan tersebut, jadilah pelakunya menjadi orang yang kekal di dalam neraka. Apabila kita sudah tahu demikian, maka kita pun tahu bahwa hal yang terpenting bagi kita semuanya adalah mengetahui hal tersebut secara rinci, mengetahui tentang syirik tersebut, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Karena syirik ini seburuk-buruk keburukan, sejelek-jelek kejelekan, sebatil-batil kebatilan, sezalim-zalim kezaliman. Kenapa demikian? Karena syirik ini bentuk kedurhakaan secara langsung kepada Allah yang telah menciptakan kita, memberikan seluruh kenikmatan kepada kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita durhaka kepadanya. Maka pantas apabila Allah murka dan memandang syirik merupakan sezalim kezaliman, sezalim-zalim kezaliman, kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kemurkaan Allah kepada pelaku syirik, pertama, ibadah yang bercampur syirik tersebut ditolak. Kedua, seluruh amal ibadah yang pernah dilakukan secara ikhlas dan benar dihapus. Umpamanya, kita selama ini sholat ikhlas, saum ikhlas, umroh haji berkali-kali, baca Quran, infak sedekah, lalu dapat pahala yang banyak. Tiba-tiba kita melakukan perbuatan syirik sekali saja, seluruh ibadah yang pahalanya banyak tadi terhapus. Tidak
ada sisanya. Berdasarkan ayat lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Ini firman Allah kepada manusia yang paling banyak pahalanya, paling bagus amalnya, paling ikhlas niatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita tahu kehebatan ibadah beliau, keikhlasannya, tak ada tandingnya. Tapi kalau Nabi melakukan perbuatan syirik sekali, Allah ancam amal ibadah yang pernah dilakukannya dihapus. Lain asyrakta, kalau engkau, hai Muhammad, berbuat syirik, melakukan perbuatan syirik, menduakan Allah dalam hal ibadah, la yahbatanna amaluk, pasti batal, gugur, terhapuslah amal-amal kamu semuanya. Itu ruginya syirik. Itu pertama. Yang keduanya, syirik tersebut menyebabkan pelakunya diharamkan masuk surga dan ditempatkan di neraka di akhiratnya secara abadi, secara terus-menerus, tanpa ada hentinya, tanpa ada akhirnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah, artinya berbuat syirik kepada Allah menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah, kepada selain Allah juga ibadah. Salatnya rajin, saumnya rajin, hajinya tiap tahun, baca Qur'annya sejuz sehari tamat, infak sedekahnya tidak kira-kira banyak. Tapi dia juga berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Perbuatan yang disebut syirik, pelakunya disebut musyrik. Siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah, siapa orang yang musyrik, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan kepada orang itu untuk masuk surga. Haram masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di dalam neraka. Ini kerugian kedua dari syirik. Jadi kerugian pertama, orang itu batal seluruh amal ibadahnya, pahala-pahalanya terhapus. Kedua, haram masuk surga. Ketiga, masuk neraka secara abadi. Keempatnya, seluruh dosa syirik tersebut tidak akan diampuni. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi selain syirik Allah ampuni, walaupun tidak ditobati. Jadi kalau umpamanya kita mati dalam keadaan tauhid, tidak pernah berbuat syirik, tapi kita banyak melakukan dosa besar. Mungkin kita suka dusta, mungkin kita suka gibah, mungkin kita suka mencela, menghina orang lain, mungkin kita suka fitnah, mungkin menyakiti, dan seterusnya, dosa-dosa besar. Atau melalaikan kewajiban. Sholat dilakukan, tapi asal-asalan. Tidak khusyuk, atau tidak mutaba'ah, atau waktunya ditunda-tunda. Itu dosa besar. Mati dalam keadaan dosa-dosa besar itu tidak
ditobati oleh kita, masih mungkin diampuni, masih mungkin dihapus. Walaupun tidak tobat. Oleh apa dihapusnya? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Mungkin oleh pahala kebaikan kita yang banyak. Kita rajin infak, sedekah, rajin baca Quran, rajin zikir, rajin melakukan ibadah-ibadah lain. Itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Atau mungkin saja dengan infak dan sedekah kita. Inna sedekah tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Atau karena doa orang lain yang mendoakan ampunan bagi kita. Ada orang lain yang pernah kita tolong. Dia merasa berhutang budi, nggak bisa membalas dengan kebaikan yang sama. Akhirnya dia mendoakan kepada Allah, ya Allah ampuni dosa si fulan. Itu dikabul doanya dan menyebabkan dosa-dosa kita terhapus, diampuni. Dan banyak lagi faktor penghapus dosa yang lain. Selain nanti ada syafaat di akhirat. Syafaat dari para malaikat. Syafaat dari Nabi Muhammad SAW, syafaat dari orang tua kita, syafaat juga dari anak-anak kita yang soleh, umpah dan soleh banyak. Nah, di luar semua itu ada rahmat Allah. Jadi ini yang dimaksud Allah mengampuni dosa selain syirik yang tidak ditobati oleh pelakunya. Tapi kalau dosa itu syirik, nggak bisa ditolong, nggak bisa dihapus oleh apapun. Kebaikan kita yang banyak malah terhapus oleh syirik. Syafaat juga tidak diperoleh dari siapapun. Malaikat enggan memberikan syafaat kepada orang yang berbuat syirik, orang yang Allah murkai. Para nabi juga begitu, orang lain juga, anak-anak juga tidak bisa membantu kalau orang tuanya syirik. Makanya syirik ini tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dengan demikian, salah satu perusak dari ibadah adalah syirik. Sudah pernah kita jelaskan syirik ini ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Apa bedanya yang besar dan yang kecil? Kalau yang besar, pertama, menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah menyembah, kepada yang lain juga menyembah. Kepada Allah berdoa, kepada selain Allah juga berdoa. Itu contoh syirik besar. Jadi ibadah kepada lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga. Ke Allah nyembah, ke patung nyembah, ke ruh orang yang mati menyembah, dan seterusnya. Walaupun yang disembah selain Allah itu makhluk soleh. Seperti para malaikat. Seperti para nabi yang sudah wafat. Disembah. Disembahnya itu mungkin sujud ke kuburannya. Karena ada orang yang sujud ke kuburannya. Atau berdoa di hadapan kuburannya. Dan saya mah bukan cenah. Saya mah bukan kata orang. Melihat langsung orang berdoa menghadap kuburan para nabi dan meminta kepada nabi tersebut. Di Masjid Nabawi itu kan ada kuburan Nabi Abu Bakar, Umar. Berdoa itu bukan ke kiblat, mengarah ke kuburan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kedengaran. Atau ke kuburan nabi-nabi lain. Di Palestina itu banyak masjid yang di dalamnya diyakini ada kuburan para nabi dan diberi nama masjid tersebut dengan masjid nabi tersebut. Ada Masjid Sulaiman,
Kalau Masjid Sulaiman sekarang sudah menjadi tempat peribadatan orang Yahudi teh, sinagog. Sudah jadi itu. Makanya kita larang jamaah kita masuk ke sana. Walaupun itu dianggap masjid Nabi Sulaiman. Karena di dalamnya ada kuburan Nabi Sulaiman katanya. Ada masjid Nabi Daud, masjid Nabi Yunus. Di sampingnya itu ada makom. Oleh orang Indonesia dianggap makam. Makom sama makam kan dekat. Makam dalam bahasa Indonesia apa? Kuburan. Makom dalam bahasa Arab beda lagi. Bahasa kitanya monumen. Ada ngagunduk seperti kuburan besar, tembok di naunan, dilapis, ditutup sama kain, gitu. Nah itu kuburan Nabi Yunus di Masjid Nabi Yunus. Dalam makam Nabi Yunus. Dia tidak membaca bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arabnya makam, bahasa Inggrisnya tomb, T-O-M-B. Artinya monumen. Kalau kuburan bahasa Inggrisnya grave. Bahasa Arabnya qabr. Di sana tidak disebut qabr Nabi Yunus, tidak disebut grave of Yunus, tidak. Tapi disebut tomb of Yunus atau makam Yunus. Maknanya monumen, bukan kuburan. Tapi oleh orang Indonesia dianggap kuburan. Akhirnya menghadap makam tersebut. Terus berdoa, wahai Nabi Yunus. Kedengaran oleh CDKM dijelaskan, ada makam oleh qabr. Ini makam bukan kubur. Tapi entah nerjemah kena salah, benar-benar angger we. Nah, banyak orang yang meminta ke kuburan para nabi dan berdoa bukan menghadap kiblat tapi menghadap kuburan dan meminta kepada si penghuni kuburan. Berdoa bukan kepada Allah. Ini syirik. Syirik besar karena beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rusak sudah. Niat ke sana ibadah tapi melakukan perbuatan yang merusak, menggugurkan, menghapus pahala seluruh ibadah. Sebagaimana firman Allah, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal-amal kamu, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dianggap syirik besar karena menduakan Allah dalam hal ibadah. Terus pelakunya murtad, keluar dari Islam. Karena inti dari Islam adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sembahan selain Allah. Dia hancurkan kalimat la ilaha dengan menyembah kepada selain Allah. Murtad, keluar dari Islam, dia sudah bukan muslim lagi. Ini yang disebut dengan syirik besar. Akibatnya yang tadi, seluruh amalnya dihapus, haram baginya. Surga ditempatkan di neraka dan dosa tersebut tidak bisa dihapus oleh apapun. Yang pertama. Kedua, syirik kecil. Syirik kecil itu menyembahnya kepada Allah. Ibadahnya hanya kepada Allah tapi tidak kepada yang lain-lain. Hanya kepada Allah. Tapi niatnya dibagi dua. Ingin memperoleh penilaian dari Allah, ingin memperoleh penilaian dari manusia juga. Ingin dipuji oleh Allah, ingin dipuji oleh manusia juga. Ingin dibalas oleh Allah, ingin dibalas juga oleh manusia. Ingin memperoleh apa yang ada di sisi Allah, ingin juga memperoleh apa yang ada di sisi manusia, di tangan manusia.
pujiannya, penilaiannya, sanjungannya, bayarannya, uangnya, jabatannya, dan seterusnya. Nah, nyembahnya maka kepada Allah cuma niat. Menduakan niat. Sebagian untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, sebagian untuk meraih apa yang ada di sisi manusia. Ini syirik kecil. Jangan tertipu dengan istilah kecil. Berarti kecil mah nggak apa-apa. Walaupun kecil, tapi konsekuensinya, akibatnya fatal. Pertama, amalan tersebut ditolak. Tidak diterima. Tapi tidak menghapus pahala amalan-amalan lain yang ikhlas. Enggak. Kalau syirik besar kan menghapus semua amal-amal yang lain. Ini syirik kecil mah hanya amalan itu yang ditolak oleh Allah. Allah mah mual karo'oh. Karo'oh ini gak ada terjemahan. Allah mah mual tidak akan karo'oh teh, tidak akan tertarik, tergiur oleh amalan yang buruk seperti itu. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, ana agna syurakai anis syirki, faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak suka, tidak membutuhkan saingan, bandingan, tandingan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang aku syariatkan, tapi dia menyekutukan aku, menduakan aku dalam amalan itu dengan dalam hal niat, aku tolak, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya, tidak akan dilirik, tidak akan ditoleh, tidak akan diperhatikan, tidak akan dibalas. Allah tolak itu amalan. Selain ditolak, diazab. Contoh sholat. Sholat teh khusyuk, berjamaah di awal waktu dengan imam, mutabaah kepada Nabi SAW, sesuai sunnah, khusyuk sampai nangis. Tapi ria, ingin dipuji, ada calon mertua tuh. Siapa tahu kalau melihat saya khusyuk sholatnya, bagus sholatnya, langsung diajak ke rumah, langsung akad. Umpamanya ya. Itu diazab. Selain ditolak, diazab. Fawailul lil musallin. Salah satunya 2 ayat setelahnya. Alladzina hum yura'un, yang ria. Ingin dipuji oleh orang. Jadi selain ditolak, diazab. Itu syirik kecil. Jadi kalau syirik besar menduakan Allah dalam hal ibadah, ibadah kepada Allah dan ibadah kepada yang lain. Kalau syirik kecil mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, tapi menduakan Allah dalam hal niat ibadah tadi. Syirik besar pelakunya keluar dari Islam, murtad. Kalau syirik kecil pelakunya tetap muslim. Dia tidak murtad, dia tidak keluar dari Islam, tapi muslim yang berdosa besar. Kalau pelaku syirik besar menghapus seluruh ibadah yang lain, kalau syirik kecil mah tidak menghapus ibadah yang lain, tapi ibadah yang sedang dilakukannya, yang disertai dengan syirik kecil, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Kalau syirik besar mah pelakunya haram, masuk surga, neraka selama-lamanya. Kalau syirik kecil mah masih bisa masuk surga, masih bisa terhapus, masih bisa terhapus. Terus masih bisa ke surga, masih. Mungkin langsung, mungkin ke neraka dulu, mungkin. Tapi tidak akan selama-lamanya. Tergantung kadar syiriknya dan kadar kebaikan yang dia lakukan di amalan-amalan yang lainnya. Nanti ditimbang. Amma man thaqulat mawazinu bahwa bi'isyatir radiyah. Ya, dua-duanya baik syirik besar ataupun syirik kecil merusak amal ibadah. Kalau syirik besar merusak seluruh amal ibadah yang pernah dilakukan terhapus. Kalau syirik kecil hanya merusak ibadah yang sedang dilakukan saja.
Walhasil dua-duanya adalah bahaya, perusak dari ibadah yang kita lakukan. Perusak ibadah adalah syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Agar kita tidak termasuk ke dalam perbuatan syirik baik yang besar juga termasuk yang kecil, maka kita wajib mengetahui kaidah yang menjelaskan tentang tauhid dan syirik ini. Kaidahnya ada 4 yang nanti akan kita terangkan di pengajian-pengajian kita tersebut. Ya, ini masih tentang muqaddimah tentang kitab Al-Qawaidul Arba'. Kaidah pertamanya nanti kita akan bahas di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang sudah jam 6, kita masuk masanya jeda dulu. Nanti seusai jeda kita langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada ikhwan operator di studio dipersilakan untuk memutar jeda dan setelah itu langsung tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Bismillah, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi antum yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz. Silakan bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Baik, untuk kesempatan yang pertama kami berikan kepada jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab, kan kami persilakan. Ada pertanyaan yang bapak-bapak dulu. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan. Ya, Muzain, silakan dibacakan pertanyaan dari pendengar dulu. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Azka. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan Ustaz, mohon untuk penjelasannya. Tanpa disadari, kalau lihat langit mendung, terucap sebentar lagi hujan. Apa ini termasuk syirik? Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Kalau lihat awan hitam mendung, angin bertiup kencang, terus petir menyambar-nyambar, terus guludug-guludugan. Guludug nan bahasa Indonesia, geledek, menggeledek-geledek. Kita katakan itu akan turun hujan. Syirik tidak syirik. Apa itu ramalan? Bukan ramalan tapi perkiraan. Berdasarkan pengalaman, sudah puluhan, ratusan, mungkin ribuan kali kalau awan mendung, langit hitam, angin bertiup kencang, petir menyambar-nyambar, biasanya setelah itu akan turun hujan. Perkiraan berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan dari fenomena alam. Boleh? Boleh. Apa bedanya dengan ramalan? Kalau ramalan mah tidak ada hubungan sebab akibat antara keadaan sesuatu dengan apa yang diramal. Tidak ada bukti atau data penunjang terhadap apa yang diramalkan. Contoh, kalau mau berangkat ternyata ada burung menclok di atas rumahnya, ini pertanda sial. Kita hubungkan apa hubungannya burung dengan kesialan? Kan nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan. Kalau kita mau berangkat ternyata ada kejadian yang buruk di depan rumah, oh ini pertanda kalau dagang akan rugi. Nggak jadi. Umpama pas keluar ada anak lari, kedebut jatuh sampai
berdarah. Oh ini pertanda sial ini, nggak jadi. Apa hubungannya anak jatuh dengan nasib sial kita di perjalanan? Ada hubungan? Tidak ada. Kalau turun hujan dengan awan hitam ada hubungan? Ada jelasnya. Awan hitam itu awan yang memuat air yang sebentar lagi akan turun. Dan ilmiah ada penjelasannya. Dan pengalaman ribuan kali juga menjelaskan begitu. Jadi itu prediksi atau perkiraan. Maka memperkirakan boleh. Umpamanya gini. Persib main dengan AC Milan. Bisa diperkirakan? Siapa yang akan menang? AC Milan 5-0. Itu ramalan. Ramalan syirik, bukan ramalan perkiraan. Pertama kualitas pemain, pengalaman. Kedua, pengalaman pernah membuktikan. Pernah nggak AC Milan dengan Persib main? Pernah, sahanu eleh. Persib. Sabaran no? Duka. Itu bukan ramalan, tapi perkiraan. Ya enggak? Umpamanya saya nih, sekali-kali suka nonjok samsak. Saya bertanding dengan Mike Tyson. Ulah 3 ronde lah. Samenit weh. Bisa diperkirakan siapa yang kalah? Bisa. Apa itu perkiraan apa ramalan? Perkiraan ya. Dia mantan juara dunia, saya mah tuh RT aja gitunya. Nah seperti itu. Jadi kalau ramalan tidak ada hubungan sebab akibat. Tidak ada data penunjang. Tapi kalau perkiraan berdasarkan data, berdasarkan fakta, berdasarkan penjelasan yang ilmiah. Jadi mengatakan, wah ini mah akan turun hujan. Maka itu perkiraan. Walaupun tidak pasti, pernah nggak gelap, terus dordar, gelap, dordar, petir, angin bertiup, ternyata nggak jadi? Pernah. Beberapa hari yang lalu, wah iya mah hujanan. Efek telenglang. Mungkin karena ketiup angin gitu, sinaun, awannya jadi bergeser ke daerah lain, di kita nggak jadi hujan, hujannya di daerah lain. Itu semua ada penjelasan ilmiahnya. Jadi itu tidaklah syirik ya. Allahu a'lam. Pertanyaan dari akhwat. Ustaz, untuk orang yang berbuat syirik besar, adakah solusi supaya dimaafkan oleh Allah? Ada, tobat sebelum mati. Kalau tadi dosa syiriknya terbawa mati tidak akan diampuni. Kalau dosa selain syirik terbawa mati masih bisa diampuni oleh hal-hal lain. Tapi kalau syirik nggak ada yang bisa membuat dosa syirik yang terbawa mati tidak ditobati itu terampuni, nggak ada. Tapi kalau sebelum mati tobat diampuni. Para sahabat dulu orang musyrik. Terus masuk Islam, tobat diampuni. Dan keislamannya bagus. Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang-orang musyrik dulunya, penyembah berhala. Tapi tobat. Orang-orang kafir sebelum masuk Islam mereka musyrik. Karena mereka bukan menyembah Allah. Musyrik. Bahkan bukan musyrik lagi. Kalau musyrik menyembah Allah dan menyembah yang lain. Ini mah Allah tidak disembah, yang lain disembah. Terus mereka masuk Islam. Tobat dari perbuatan syiriknya tersebut. Diampuni? Diampuni. Dihapus seluruh dosa-dosanya. Kalau tauhid bisa menghapus dosa, syirik bisa menghapus pahala. Jadi kalau seseorang pernah terjerumus dalam perbuatan musyrik dan ingin dihapus sebelum matinya, maka tobatlah dari perbuatan syirik tersebut. Insya Allah terhapus. Itu solusinya. Dan kalau setelah syirik besar, apa perlu syahadat lagi ketika mau beribadah secara Islam? Tergantung. Kalau dia
melakukan perbuatan syirik besar tersebut karena ketidaktahuan. Disangkanya ini ibadah, ternyata musyrik. Disangkanya ini amal soleh, ternyata perbuatan syirik besar. Karena bodoh, karena tidak tahu, maka dia tidak keluar dari Islam, dia tidak murtad, dan tidak harus bersyahadat lagi. Apa dalilnya? Dalilnya para sahabat dulu seperti itu pernah. Setelah mereka masuk Islam pada peristiwa Futuh Mekah, terus pulang ke Madinah membawa rombongan 12.000 orang. Termasuk orang-orang yang baru saja masuk Islam dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Setelah ditaklukkan Mekah banyak masuk Islam. Pulang ke Madinah. Di tengah jalan melalui sebuah lembah namanya Hunain yang kemudian dicegat tuh di sana oleh orang-orang kafir, kemudian terjadi perang Hunain. Sebelum itu mereka melewati beberapa benda terbuat dari kayu pohon, tempat menggantungkan senjata-senjata orang-orang musyrik. Baik pedang, tombak, panah, perisai, pokoknya alat-alat perang. Kalau disimpan di tempat itu jadi sakti, jadi benda pusaka. Diyakini bakal menang terus perang. Benda itu disebut Zatu Anwat, model jimat di kita. Maka beberapa orang yang baru masuk Islam berkata, ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwat kama lahum Zatu Anwat. Wahai Rasulullah, coba buatkan bagi kami Zatu Anwat seperti mereka juga tuh punya Zatu Anwat. Jadi minta agar Nabi membuatkan tempat khusus, tempat menyimpan pedang-pedang, tombak, panah, busur, pokoknya alat perang agar jadi jagoan yang memegangnya. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Dulu umat Nabi Musa pernah berkata, buatkan bagi kami satu patung sesembahan. Satu aja. Sebagaimana mereka mau punya banyak. Nah, minta patung sembahan musyrik apa tidak? Musyrik. Itu minta jimat, minta Zatu Anwat sama dengan begitu. Jadi para sahabat pernah meminta itu. Dan itu sudah terjerumus dalam perbuatan syirik. Tapi karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Oleh Nabi dijelaskan itu syirik. Dengan kalimat tadi. Kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan umat Musa kepada Musa. Buatkan bagi kami patung sembahan. Tapi Nabi tidak menyuruh mereka, kalian sudah murtad, syahadat lagi. Enggak. Sudah dijelaskan gitu aja. Ini menunjukkan perbuatan syirik yang dilakukan karena kebodohan, ketidaktahuan, pelakunya tidak otomatis langsung musyrik. Nah, adapun yang tahu nih, ini tahu musyrik. Tapi demi kepentingan dunia, dia lakukan. Nah, ini keluar dari Islam. Contoh umpamanya seseorang ingin viral, ingin terkenal, atau ingin kaya raya, atau kalau umpamanya dia artis ingin laku keartisannya, kalau dia penyanyi ingin tarif nyanyinya sekali manggung naik, terus sehari bisa 10 kali gitu, 5 kali saya ngebungar. Akhirnya dia minta-minta ke Nyi Roro Kidul, ke Nyi Blorong, ke Nyi Sahadai lah. Ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat, melakukan ritual mandi kembang di sana. Dia tahu itu syirik. Tapi pertama demi mengejar karir. Kedua juga kalau zaman Kiwarima demi konten. Konten itu apa?
isi dari media sosial yang dia punya. Dia punya media sosial, mungkin channel YouTube, mungkin Facebook, mungkin macam-macam. Untuk mengundang followers, pengikut, maka bikin konten yang aneh-aneh. Agar kalau pengikutnya banyak, ribuan, puluhan ribu, apalagi ratusan ribu, akan dapat uang ya dari sana. Nah, demi konten dia bikin itu. Padahal tahu itu salah. Nah, sekarang aneh-aneh. Kemarin-kemarin demi konten ada orang yang kawin dengan domba, kambing. Jika sebelumnya istri pabalatak, sernu jara romlo, boh gadis, boh jandanya, ayo kambing dikawin. Aya di demi konten ngagajleng di kebun binatang. Nyampurkan orang hutan. Apa yang terjadi? Dibedol ke orang hutan. Ada videonya, saya share kemarin. Ya ternyata dia lakukan itu demi konten terus minta maaf. Gitu kan? Ada lagi demi konten, macam-macam lah pokoknya mah. Nah, kalau demi konten, demi memikat followers di media sosial, dia melakukan ritual syirik. Padahal tahu itu syirik, tapi demi kepentingan dunia dia sudah murtad. Karena melakukan perbuatan syirik secara sadar dan tahu bahwa itu syirik. Tapi demi kepentingan dunia dia lakukan. Ya, itu syirik, murtad dari agama Islam. Apa dia harus bersyahadat lagi? Harus bersyahadat lagi. Karena sudah bukan Islam lagi. Maka hati-hati jangan sampai ingin terkenal, ingin viral, apapun dilakukan. Ada kan orang yang jomblo gitu ya. Kemudian sholat. Kemudian di video. Tapi demi konten dia pasang kipas angin di belakang. Kipas angin nanti di mukenaan. Jadi seolah-olah dia sholat berjamaah dengan seorang perempuan yang digambarkan dengan kipas angin yang pakai mukena. Gitu ya. Beres sholat salam dipelukan. Seolah-olah itu istrinya. Demi konten. So, ngapain sholat di film? Ngapain sholat di video? Terus disebar. Ria itu. Ya ada faktor istihza. Mengolok-olok. Jadi saking menderitanya jadi orang jomblo. Merenya jadi ngahayal. Kipas angin dihayalkan sebagai istrinya. Yang lain ada saking jomblonya nikah sama domba. Dan seterusnya. Maka itu tidak boleh haram. Ya, jadi kalau murtadnya disertai dengan ilmu bahwa tahu bahwa itu musyrik, ya dia harus syahadat lagi. Tapi kalau tidak tahu, maka dia tidak otomatis murtad, dia cukup tobat dari perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak ada pertanyaan? Ya, mangga. Pakai mic. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana apabila ada seorang muslim atau non-muslim yang dia berbuat syirik, Ustaz, atau dia berbuat dosa besar. Nah, ketika dia mendapat musibah, kesusahan itu saat yang seakan-akan itu hukuman dari Allah di dunia gitu. Nah, kita sebagai teman atau kita sebagai tetangga atau kita ingin menolong lah gitu, Ustaz. Apakah kita boleh menolongnya atau membiarkannya karena itu kita berpikir itu hukuman dari Allah gitu, Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik. Afwan wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Kalau seorang berbuat dosa baik syirik, kufur, bid'ah atau dosa besar belum peroleh musibah.
Apakah itu dianggap hukuman? Iya. Salah satu di antara hukuman yang Allah berikan kepada manusia di dunia adalah diberi penderitaan, musibah atau apapun. Makanya salah satu fungsi dari musibah itu menggugurkan dosa. Dosa yang pernah dia lakukan gugur dengan musibah. Seberapa banyak dosa yang gugur berbanding dengan seberapa parah, seberapa dahsyat penderitaannya. Makin menderita, makin banyak dosa yang gugur. Terus, kalau dia sabar, dapat pahala dari kesabarannya. Jadi, itu ya hukuman. Apakah sebagai ujian juga? Sekaligus ujian. Bagaimana respon dia, antisipasi dia, reaksi dia terhadap musibah tersebut. Dia diuji apakah ketika diberi musibah itu sabar apa tidak. Mencari solusi yang bagus, yang benar, yang syar'i, atau mencari solusi yang malah dosa. Kalau umpamanya setelah orang memperoleh musibah, dia sabar, berdoa, konsultasi ke orang yang berilmu, biar diberi nasihat, biar diberi jalan keluar. Itu bagus. Tapi ada orang yang begitu diberi musibah, stres. Dia cari solusinya ke dukun. Atau cari solusinya, udah mending lupakan masalah, sudah teler saja. Dia pergi ke tempat mabuk, pergi ke tempat hiburan, pergi ke tempat dangdutan, sambil teler, sambil ditemani dengan perempuan-perempuan. Kan ada yang begitu? Ya. Maka dia gagal dalam ujian tersebut. Dia nambah dosa. Tapi apakah musibah penderitaan tetap menghapus dosa yang lalu? Ya. Dosanya terhapus dengan penderitaan, tapi cara yang salah dari mencari solusi dengan cara lari ke dukun menghasilkan dosa baru yang lebih besar. Lari ke tempat hiburan yang isinya penuh maksiat, menambah dosa lagi. Lebih besar daripada dosa yang terhapus oleh musibah tadi. Jadi musibah punya fungsi ganda. Ya, sebagai hukuman atas kesalahan kita karena berfungsi menghapus dosa, ya juga sebagai ujian apakah kita sabar atau tidak. Apakah kita mencari solusi yang bagus ataukah yang jelek. Yang benar ataukah yang salah, ya. Itu dua-duanya tercakup, baik hukuman ataupun ujian. Nah, kalau ada orang yang mengalami musibah dan dia kini itu hukuman, bagaimana sikap kita? Apa kita bantu? Bantu. Tolong. Jangan sampai dibiarkan dia terpuruk. Nah, cara membantunya pertama, nasihati agar dia bersabar. Nasihati agar dia sadar atas kesalahannya lalu bertobat atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Nasihati agar dia banyak taqarrub, berdoa kepada Allah. Nasihati kalau ingin solusi yang benar secara syar'i, yuk saya bawa untuk konsultasi ke ustaz. Dan seterusnya, bukan ustaz bisa menghilangkan musibah, bukan. Tapi gimana nih sikap yang benar dari musibah ini? Nah, ustaz bisa memberikan bimbingannya. Nah, bantuannya dalam bentuk seperti itu. Boleh nggak membantu dalam bentuk finansial? Boleh. Umpamanya dalam bentuk musibahnya sakit, harus berobat, nggak punya uang, kita bantu nih. Yuk saya antar ke dokter, saya yang bayar. Beli obatnya ini. Boleh tentu saja ya. Dan mencegah,
saya mau konsultasi ke Mbah Anu. Jangan, itu mah dukun umpamanya. Nah itu cara bantuan kita ya. Tetap muslim yang berdosa lalu diazab dengan musibah oleh Allah, ya kita bantu agar kondisinya lebih baik. Langkah yang dilakukannya tidak salah dan tidak Allahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada silakan Muzain dari pendengar dan pemirsa. Baik, kami silakan bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz melalui telepon, bisa menghubungi kami di nomor telepon 022 8686 2637. Baik, untuk sekarang bacakan terlebih dahulu dari Ibu Seni Novianti. Assalamualaikum dari hamba Allah di Cipaku Setiabudi. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz beserta seluruh tim dan jamaah yang sedang mendengarkan. Afan izin bertanya, apakah termasuk syirik kecil ketika kita memperlihatkan ibadah-ibadah sunnah kita kepada keluarga di rumah agar termotivasi untuk melakukannya juga? Bagaimana mengatasinya agar tidak jadi riya? Syukran, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum, Ustaz. Baik, wa jazakillahu khairan wa fik barakallah. Ibu Novi di Cipaku memperlihatkan amal soleh, amal ibadah dengan niat agar dipuji itu riya. Tapi memperlihatkan amal soleh, amal ibadah dalam rangka pertama mengajarkan kepada orang yang belum tahu. Kedua, agar memotivasi mereka mengikuti apa yang kita lakukan. Tanpa ada keinginan untuk dipuji, disanjung, diviralkan. Maka itu tidak riya, bahkan bagus, termasuk dakwah, termasuk ke dalam keumuman hadis. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, maka dia memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau umpamanya orang-orang itu selalu memperhatikan kita dan mengikuti apa yang kita lakukan, karena mereka meyakini apa yang kita lakukan ini pasti didasarkan pada ilmu, maka kita akhirnya melakukan satu amal ibadah. Pertama, mengajarkan kepada mereka gini cara ibadah. Yang kedua, agar mereka melakukan. Maka bagus contoh umpamanya. Salat yang paling baik dilakukan di mana? Bagi laki-laki, salat yang paling baik di rumahnya. Kecuali salat fardu. Kajebak pas sempena. Berdasarkan keumuman hadis, ya, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang lah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Sholat fardu mah harus di masjid. Sholat sunnah termasuk rawatib, bagusnya di rumah. Kecuali sholat sunnah yang harus di masjid apa? Tahiyatul masjid, namanya juga tahiyatul masjid. Saya mah sebelum ke masjid mau tahiyatul masjid dulu di rumah. Itu mah tahiyatul bait. Tapi nggak ada tahiyatul bait. Nah jadi qobla atau ba'da bagusnya di rumah. Nah tapi ada tapinya. Karena orang-orang tidak tahu, seorang ustadz seusai salam, sholat fardu lalu wirid lalu pulang ke rumah. Dia sholat ba'danya di rumah. Orang-orang nggak tahu ada sholat ba'da. Akhirnya mereka juga pulang ke rumah tapi tidak sholat. Nah Ustaz oke ente umpamanya. Bisa bidah kan gitu ya. Padahal ada. Hanya Ustaz di rumah. Akhirnya untuk menjelaskan ada ba'da, Ustaz itu sengaja sholat
ba'da di masjid agar orang lihat lalu mengikuti. Bukan dalam rangka niat untuk dipuji sebagai ahli sholat, ahli ibadah, bukan. Tapi agar diikuti. Oh gening ba'da sholatnya ada sunat. Akhirnya orang-orang ikut. Bagus. Atau umpamanya ustadz itu sehat, normal. Tapi dia ingin mengajarkan tata cara sholat sunat sambil duduk. Pertama, untuk menjelaskan kebolehan sholat sunat sambil duduk. Walaupun mampu sambil berdiri. Kalau sholat sunat boleh. Cuma dapat pahala separohnya. Kalau sholat fardu nggak boleh selama dia mampu berdiri. Kedua, untuk menjelaskan bagaimana cara sholat sambil duduk. Hanya Ustaz sholat sunat sambil duduk. Duduknya bersila. Tapi ketika sujud. Ketika ruku hanya tunduk. Pas sujud benar sujud. Duduk di antara dua sujud biasa iftirash. Pas nanti berdiri lagi duduknya sila. Dilihat oleh jamaah. Akhirnya tahu aja jamaah bahwa boleh sholat sunat sambil duduk dan caranya begitu. Itu bagus, boleh. Dan dapat pahala dakwah. Dapat pahala memberikan contoh yang baik yang kemudian diikuti. Dapat pahala untuk dirinya, dapat pahala dari amalan orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Ya. Jadi boleh dengan catatan tidak ada keinginan untuk dipuji, disanjung oleh orang yang mengikutinya. Demikian Bu Novi ya cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjut kajian ini di hari Senin yang akan datang. Nanti jam 8 pagi ada kajian kita ada wadawa tapi tidak di masjid sini, di studio. Jadi dengarkan aja di radio atau di internet atau di beberapa TV ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.